Globalisasi ekonomi adalah mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian sehingga batas-batas antar negara tidak lagi dikenal. Misalnya, Amerika memproduksi barang A dengan total biaya produksi sebesar 200. Namun, bila Amerika memproduksi barang A di Indonesia dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, menjadikan total biaya produksi hanya sebesar 150, sehingga Amerika akan lebih memilih memproduksi barang tersebut di Indonesia. Contoh lain dari globalisasi adalah masuknya perusahaan asing ke dalam negeri seperti KFC, McDonald, jual beli online seperti Amazon, eBay, OLX, serta terciptanya pasar bebas seperti AEC. Secara umum, terdapat dua kebijakan yang mengatur globalisasi ekonomi, kebijakan mendukung dan kebijakan menghambat. Kebijakan mendukung adalah kebijakan yang menghilangkan penghambatan perdagangan untuk membuat perdagangan internasional lebih mudah antar negara. Dan kebijakan menghambat adalah kebijakan yang melindungi perekonomian suatu negara dari kompetisi negara lain dengan menciptakan hambatan perdagangan. Kebijakan mendukung dapat diterapkan berupa subsidi, pembiayaan ekspor, zona perdagangan asing, dan agensi khusus pemerintahan. Kebijakan menghambat berupa tarif dan non-tarif, embargo, pemenuhan kebutuhan lokal, penundaan administrasi, dan kontrol mata uang. Pada umumnya, Indonesia sendiri hanya menerapkan beberapa kebijakan, baik yang mendukung maupun menghambat. Di antaranya zona perdagangan asing, misalnya, Indonesia melakukan kerjasama perdagangan dengan negara-negara se-Asia Tenggara, serta kebijakan tarif dan non-tarif, misalnya Indonesia menegakkan tarif sebesar 25% kepada negara-negara yang mengekspor bawang merah ke dalam negeri, dan memberikan kuota sebesar 42.000 ton sapi yang boleh diimpor ke Indonesia. Indonesia terlibat dalam beberapa organisasi dan kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, di antaranya World Trade Organization, Asia Pacific Economic Cooperation, ASEAN China Free Trade Area, dan ASEAN Economic Community. World Trade Organization pertama kali berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 dan berpusat di Geneva, Swiss. Organisasi ini berdiri menggantikan perjanjian GATT atau yang disebut juga General Agreement on Tariff and Trade. WTO mempekerjakan lebih dari 600 pegawai yang ahli dalam bidangnya seperti hakim, ekonom, ahli statistik, dan ahli komunikasi. Fungsi dan tugas mereka antara lain mengatur perjanjian dagang antar anggota WTO, forum untuk negosiasi perdagangan, menangani perselisihan dagang, mengawasi kebijakan-kebijakan dagang bangsa, pertolongan teknikal, dan pelatihan untuk pengembangan negara. Asia Pacific Economic Cooperation merupakan forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 untuk meningkatkan saling ketergantungan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik. ASEAN China Free Trade Area merupakan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dengan Cina. Kedua kerjasama liberalisasi perdagangan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara-negara anggota. Globalisasi ekonomi tentu saja akan membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif globalisasi ekonomi diantaranya adalah semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri, semakin mudah memperoleh barang-barang yang belum diproduksi di Indonesia, dan semakin meningkatnya pariwisata di Indonesia. Sedangkan dampak negatif globalisasi ekonomi adalah money laundering. Produk Indonesia kalah bersaing dengan produk impor yang kualitasnya lebih baik dan harga yang murah. Membanjirnya produk impor dapat mematikan usaha di Indonesia. Ancaman masuknya tenaga kerja asing dan ancaman ajang spekulasi di sektor keuangan Indonesia.